perkataan Tuhan apa yang Bapak dan Ibu dapatkan sehingga berani meninggalkan Jakarta yang adalah kota besar untuk datang ke Kalimantan yang kata sebagian orang masih hutan, Pak? Ya, kalau berbicara mengapa saya berani ke Kalimantan, yang memang bagi kita yang di Jawa rasanya sesuatu yang jauh berbeda, yaitu memang tidak segampang yang kita dengar ya, atau tidak segampang yang kita tahu dari mungkin perkataan firman Tuhan. Tapi yang jelas bahwa ada kekuatan keberanian yang diberikan Tuhan kepada kita ketika ada suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Saya mendapatkannya dari Yesaya 51. Di dalam Yesaya 51 itu dikatakan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mencari apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Jadi disuruh mendengarkan bagi kita yang mencari Tuhan, bagi kita yang mau mendengar suara Tuhan. Ya, saya waktu itu sedang berdoa untuk suatu tujuan hidup saya sendiri. Bagaimana saya sebagai orang percaya, saya ingin tahu di mana saya nanti pelayanan, di mana saya nanti akan dipanggil Tuhan melayani di situ. Ya, saya mendapatkan ayat ini ketika saya sendiri lagi berdoa untuk masalah pasangan hidup. Dan ketika saya mendapatkan ayat ini, saya dikuatkan bahwa sungguh ketika kita mencari apa yang benar, ketika kita mencari Tuhan, Tuhan itu pasti berbicara kepada kita, pasti Dia memberitahukan kepada kita apa yang hendak Dia mau lakukan bagi kita. Dan dari situlah saya dituntun Tuhan untuk akhirnya mulai mengerti kemana Tuhan mau bawa saya. Dan saya ketika dapat ayat ini, saya sadar betul bahwa orang yang saya doakan juga orang yang memang sudah beberapa kali ke Kalimantan. Dan saya sadar betul dia ini seorang yang memang berani untuk melangkahkan kakinya untuk berbuat sesuatu di Kalimantan. Dan sejak itu saya semakin kuat bahwa memang yang saya doakan, yaitu Yahmi Simbolon ini, seorang yang memang siap untuk memenuhi panggilan Tuhan itu. Nah, jadi dari itulah saya akhirnya semakin kuat bahwa yang saya yakini Yahmi Simbolon ini sebagai seorang yang pasti akan mau melangkah ke Kalimantan. Saya meyakini ini dan saya yakin dia pasti mau mengatakan ya, saya akan berangkat ke Kalimantan, begitu. Bagaimana dengan Ibu Yahmi? Kayaknya si Ami aja deh. Okay. Iya ya, kalau dilihat apa yang membuat dulu Kalimantan, memang kalau saya sebelum tahu bahwa Pak Ellison ini akan jadi pasangan hidup, saya sudah pernah, saya latar belakang pelayanan misi, jadi sudah berapa kali ke Kalimantan seperti itu. Jadi suatu saat saya dapat ditaruhkan hati sama Tuhan bahwa nanti suatu saat saya akan ke Kalimantan seperti itu. Dan waktu saya bercerita pada keluarga, sama seperti tadi pertanyaan. Jadi masih lama lagi menikah. Orang tua saya sudah bilang, Kalimantan itu hutan. Apalagi orang Dayak itu begini. Nah, udah seperti itulah keluarga. Tapi Tuhan justru taruhkan hati sama saya adalah cinta untuk suku Dayak. Seperti itu. Cinta akan suku Dayak.
Tuhan taruhkan sama saya, justru itu yang membuat saya ke Samarinda. Dan firman Tuhan yang saya dapatkan dari Tuhan itu yang membuat saya dulu yang tidak pernah terpikir bahwa suatu saat akan melayani Tuhan, yaitu Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang milih kamu, dan dibilang menempatkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi itu. Dan suatu saat saya kaget bahwa dulu Pak Ellison ini masih calon suami, bahwa punya hati juga ke Kalimantan gitu. Jadi sangat klop. Jadi saya sebelumnya juga sudah dapat sesuatu sebelum dengan Pak Ellison, bahwa saya suatu saat akan ke Kalimantan. Jadi begitu semangat, begitu yakin untuk yang namanya pergi ke Kalimantan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti itu. Bapak, Ibu bisa ceritakan sedikit nggak bagaimana Bapak dan Ibu memulai pelayanan di Samarinda? Ya, memulai pelayanan Samarinda tentu nggak segampang atau semudah yang mungkin saya bayangkan. Tapi saya memulainya memang dari mahasiswa-mahasiswa Unmul. Lewat mahasiswa-mahasiswa yang ada di pelayanan yang sudah dirintis dari mulanya, saya mengajak saya ke tempat kos-kos. Jadi ada beberapa orang yang kos bersama di daerah Perjuangan, dan saya pergi ke situ. Dari beberapa orang ini yang saya ajak ini, mereka ini senang, semangat untuk diajak bersekutu bersama, untuk diajak belajar kebenaran firman bersama. Ya, saya tentukan waktunya. Kami putuskan kapan waktunya dan kami rencanakan dan kami memulainya. Dan sewaktu memulainya pertama, ya nggak semudah yang saya pikirkan. Taunya mereka pada tidak ada di tempat. Mereka tidak ada di tempat. Ada yang lagi juga tidur, ada yang lagi keluar kemana. Tapi yang jelas saya, karena sudah janji, saya menunggu dan saya menantikan. Yang tidur saya menantikan untuk dibangunkan ya. Jadi ya suka dukanya banyak untuk menghadapi mahasiswa ini. Tapi saya belajar untuk setia dari beberapa orang mahasiswa ini untuk saya akhirnya muridkan mereka. Kemudian yang menjadi sesuatu yang membuat saya akhirnya betul-betul setia untuk menangani mahasiswa ini, dari luar tempat kos-kosan yang ada ini, ada satu orang yang dua orang di rumahnya Pak Basri atau almarhum Pak Basri atau Ibu Erli yang memang kos di sana ya. Dan dari dua orang ini saya akhirnya memegang mereka. Dan dari dua orang ini akhirnya berkembang menjadi beberapa orang nantinya, sehingga kita akhirnya memulai suatu pelayanan mahasiswa di rumah Pak Basri, Bu Erli ini. Di situ mulanya kita akhirnya ada pelayanan mahasiswa. Demikian kesaksian saya. Bapak kita ini memang dulu begitu semangat sekali untuk mahasiswa, datang ke Perjuangan, ke Alam Segar, dan kita memang pelayanan kita ini dimulai dari mahasiswa ini. Jadi dulu mamanya sudah ada komunitas. Kita dulu ada komunitas ini, dimulai itu hari Selasa di Alam Segar. Nanti Bapak kita ini udah datang hari Senin, mengunjungi, mengingatkan, besok kita ada komunitas seperti itu. Tapi pas datang, ada yang main bola, ada yang tidur, seperti itu. Ada yang pergi jalan.
Tapi puji Tuhan, justru orang-orang ini menjadi yang luar biasa, sangat bersemangat. Disitulah dimulai kita pertama kali jalur bertambah-tambahlah, bukan hanya dari Unmul, tapi dari kampus-kampus lain. Lalu bertambah lagi ada pelajar, ada karyawan, ada keluarga, seperti itu. Lalu di situ lagi ada retret lagi, semakin Tuhan bekerja seperti itu. Jadi dimulai memang kita dari Bapak ini rajin kunjungan ke kos-kos anak-anak mahasiswa. Tahun 2000-an. Seperti itu. Kapan GKKD Samarinda terbentuk? Yang hadir pertama kali ibadah berapa orang, Pak? Dan di mana tempat ibadah pertama kali? Ya, Tahun ini berapa tahun berapa? kita mulai? GKKD ya? Tahun berapa tuh? Kalau GKKD kita Mulai ya. mulainya 2001 kayaknya. 2001. 2001. Iya betul. Kita memulai GKKD itu 2001. Tahun 2000 kita memulai. Lalu 2001 semakin bertambah-tambah yang dimuridkan dan tidak memiliki tempat ya namanya datang dari luar kota seperti itu, dari keluarga-keluarga juga. Kayaknya kalau nggak salah dulu kita ibadah itu pertama kali 8 orang. Sebenarnya sih jumlahnya lebih dari 8 orang. Tapi pas pertama itu, hari minggu pertama itu 8 orang. Baru minggu berikutnya itu mulai berbeda. Saya cuma lupa jumlah yang kedua. Karena saya juga lupa karena udah lama ya. Kenapa waktu itu minggu pertamanya itu jumlahnya 8 orang. Pertama kali dimulai ibadah pertama itu di rumahnya Pak Budi Kiseng. Di situ kita. Jalan Merdeka. Jalan Merdeka, ibadah pertama kita. Seperti itu. Betul ya? Ya, seperti itu. Apa sih Pak sama Ibu suka dukanya waktu Bapak dan Ibu memulai dan merintis pelayanan di Samarinda? Kalau Bapak ini mah suka terus. Seperti apapun, tetap. Ya, dibilang suka duka, ya rasanya memang suka terus. Nggak ada rasanya duka. Ya, bagi saya suatu tantangan itu justru suatu anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita, untuk kita akhirnya bisa melihat sejauh mana kita mencintai Dia, ya. Kita mencintai Tuhan itu sendiri. Ya, saya sendiri merasakan bagaimana kalau sudah janjian hari Selasa atau hari Jumat kah, jam sore kita ada PA, pas datang ke tempatnya nggak ada satupun yang hadir atau nggak ada yang siap begitu. Tetap senyum. Nah, kita tetap memberi senyum, kita tetap memberikan rasa hormat kepada mereka. Kayak ini yang kita alami gitu ya. Bagaimana sebenarnya dukanya itu ya, memuridkan orang itu, bagaimana kita bisa ditolak secara baik, secara manis ya, tanpa kita harus jadi membenci mereka. Tetapi Tuhan itu setia kepada kita. Dia meneguhkan apa yang kita sedang kerjakan. Dia meneguhkan apa yang sedang saya kerjakan. Tuhan ya bicara kepada 1-2 orang yang tadinya ada beberapa orang itu, untuk akhirnya menguatkan dia untuk ayo kita PA pemuridan lagi, PA lagi, ayo kita setia lagi PA. Nah, dari yang 1-2 orang ini yang akhirnya bisa bertahan, bisa akhirnya menguatkan kita untuk terus PA, dan PA itu kemudian berjalan terus sampai akhirnya ada pemuridannya, ada komselnya, komunitas sel di rumah Pak Basri, Ibu Erli. Jadi berkembang. Nah, jadi terus berkembang lah itu nanti akhirnya membentuk komunitas sel yang lain.
di berbagai tempat. Itu saja mungkin yang bisa saya ceritakan. Mungkin istri saya ada mau nambahkan? Iyalah, kalau Bapak mah suka terus. Saya kenal sekali dengan Bapak kita ini sebenarnya. Mulai menikah, uang tidak ada pun. Tetap sukacita. Seperti itu. Jadi dibilang suka ya, keuangan terbatas. Lalu rumah kita pun sangat sederhana. Kalau pergi kunjung atau nggak ada kendaraan motor, jalan kaki jauh, cari-cari angkot seperti itu. Cari-cari angkot susah, nggak seperti sekarang angkot banyak. Dan sudah ada angkot, pas kita mau naik, kita tahu beda arah. Padahal sebenarnya itu arahnya, tapi bisa menurut permintaan penumpang. Jadi bisa berlawanan arah, bisa dibawa sama angkot ini. Seperti itu. Tapi karena kita melakukan karena Tuhan, karena kita dasarnya datang itu karena Tuhan, memang jadi indah. Membentuk kita, tidak ada yang namanya menyerah, tidak ada jadi kayaknya, kok kayak gini, tidak ada. Saya ingat sekali tidak ada. Karena kita tahu, dasarnya kita adalah karena Tuhan. Karena hati Tuhan, karena kerinduan Tuhan, karena cintanya Tuhan untuk kita-kita yang ada di Samarinda dan di Kalimantan inilah, seperti itu. Jadi walaupun ada duka, jadi menjadi suatu sukacita seperti itu. Terus Tuhan tambahkan lagi di rumah kami, setelah Tuhan beri kami tempat tinggal, ada orang-orang tinggal bersama kami di situ lagi dalam keuangan yang terbatas, tapi menjadi sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan seperti itu buat kami. Jadi di sini sebenarnya indah sekali, di dalam banyak tantangan, kendala. Bapak kita sudah diberikan firman Tuhan tentang Yesaya 51, dan saya diberikan firman Tuhan sudah tempatkan, dan saya percaya sekali kalau sudah tempatkan, Tuhan kita akan bertanggung jawab, Tuhan kita akan melakukan banyak hal. Amin. Seperti itu. Kira-kira apa nih harapan dan pesan-pesan Bapak dan Ibu buat kami jemaat GKKDN Kristo yang di Samarinda maupun yang di luar kota? Ya, pesan dan harapan dari saya kepada jemaat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dasar memulainya pelayanan GKKD di Samarinda ini lewat pemuridan. Harapan saya adalah bagaimana supaya setiap kita yang sudah pernah dimuridkan dan merasakan bagaimana hasil daripada pemuridan itu sendiri. Marilah kita semua memuridkan kembali jiwa-jiwa yang belum dimuridkan. Siapa saja di hadapan kita, apakah nanti dari kantor kita, di tempat pekerjaan kita, dimanapun dia berada, mari engkau muridkan setiap orang. Kau jadikan mereka sebagai buah yang tinggal tetap, untuk mereka sendiri akhirnya menyadari bahwa mereka adalah murid Tuhan, dan mereka adalah orang-orang yang siap untuk memuridkan, sehingga mereka pun akhirnya memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa bagi Tuhan dimanapun mereka berada. Inilah yang Tuhan inginkan terjadi dalam diri kita. Mari kita semua memuridkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Kalau pesan saya, kita yang sudah ada di Samarinda ini dan yang di luar kota, dan kapan kita pertama kali terima Yesus, mengalami Tuhan, jangan pernah kita lupakan dan jangan pernah kita tinggalkan kasih Tuhan. Seperti apapun keadaan saat-saat ini, ada tekanan mungkin, ada permasalahan, apalagi hari-hari kondisi saat ini. Harapan Ibu, harapan saya, terus kita berlari. Kita pegang terus apa yang sudah Tuhan berikan sama kita.
kita pegang terus apa yang sudah Tuhan katakan kepada kita. Kita pasti masih ingat terus apa yang kita pernah Tuhan berikan sama kita. Tuhan kenal kita kok. Kita punya kekurangan, kita punya kegagalan, kita mungkin punya kelemahan. Tapi jangan pernah kita lihat itu. Yang kita lihat adalah apa kata Tuhan tentang engkau. Siapa dirimu di hadapan Tuhan. Biarlah perkataan Tuhan tinggal tetap dalam hidup kita. Itu yang terus kita bisa berjalan dan berlari. Kalau kita melihat situasi atau kita pernah mengalami suatu keadaan yang kita alami, mungkin kita jadi bisa lemah. Tapi kita terus melihat Yesus yang ada dalam diri kita. Biarlah itu yang menguasai kita. Untuk itu, mari kita terus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Membangun mesbah di dalam Tuhan. Kita mengejar Dia. Dan saya percaya bukan sebagai lagi harapan saya, harapan kami, tapi kerinduan Tuhan akan terjadi bagi kita semua. Kita menjadi orang-orang yang berbuah. Pasti masih ingat nih kita semua nih lagu pujian. Mewujudkan mimpimu, menyatakan kemuliaanmu, menyatakan saranmu. Ini kami Tuhan. Saya ingat sekali Tuhan kasih lagu pujian itu dan saya tulis. Dan saya percaya itu kerinduan kita, Tuhan buat kita semua. Kita ada, bukan hanya di Samarinda, dimanapun kita ada, untuk mewujudkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu mau tanya nih, kira-kira siapa jemaat yang paling bandel dan yang paling berkesan sampai hari ini, Pak? Paling bandel, paling berkesan lagi. Aduh, susah ya kalau cari paling bandel. Siapa paling bandel? Semuanya jadi berkat ya. Kalau Bapak ini mungkin agak nggak ada itu kayak buat Bapak ini ya, karena nggak ngerti aku semenjak menikah sih lihat Bapak ini tipenya, aduh gimana gitu sama orang, sayanya sudah gitu, tapi kalau Bapak ini seperti tidak ada apa-apa gitu. Kalau saya masih bisa, sepertinya gimana gitu. Tapi kalau sebutkan namanya atau siapa, bukannya berbohong ya, atau nggak mengungkapkan namanya, udah nggak seperti itu lagi nih, nggak ada yang nyangkut atau wajahnya kah kebayang. Karena kenapa? Saya memang sangat diberkati firman Tuhan ini, itu yang membuat saya belajar. Engkau berharga di mataku, di Yesaya itu ya, Yesaya 43, dan mulia dan aku mengasihi engkau. Nah semenjak itu saya belajar sekali. Kalau ada orang langsung saya lihat telunjuk saya, kamu juga ada kekurangan seperti itu. Jadi akhirnya kalau saya ngelihat udah mulai gimana, kayak nakal-nakal, bandel-bandel, susah itu supaya saya tidak jadi kesel atau gimana, Ami, kamu juga ada kekurangan. Jadi tetap bersyukur. Kita semua berharga. Kita punya kekurangan. Saya pun punya kekurangan. Seperti Amen. itu. Ya. Shalom. Shalom. Selamat ulang tahun bagi kita semua. Dah, shalom. Selamat ulang tahun buat kita semua. Selamat ulang tahun.